Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam bacaan-bacaan seperti dikatakan Romo Supri di awal, mengingatkan kita pada hal-hal yang dikehendaki Allah. Kadang-kadang terasa sia-sia. Tetapi yang jelas Allah menginginkan kita untuk dapat bersatu dengannya di surga nanti. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan terutama dari bacaan Injil kita hari ini. Saya kira sangat familiar lah dengan kita. Ini urusannya warisan. Warisan. Di setiap tempat, di setiap daerah, setiap kultur itu warisan itu bisa menjadi rahmat, bisa menjadi kutuk. Karena bisa jadi orang bertengkar. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di Israel dan Palestina itu saat ini kan juga sebenarnya berkaitan dengan warisan tanah. Dan hari ini kita mendengar Yesus yang ditanya oleh seseorang di antara orang banyak yang pada saat itu Yesus kan sedang berkhotbah atau berbicara di hadapan orang banyak. Orang itu bertanya, "Guru, mintalah supaya
saya mohon supaya kakak saya atau saudara tadi disebutkan, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Apa yang terpikir sekilas, spontan? Mungkin orang yang bertanya kepada Yesus ini, warisannya diserobot oleh saudaranya. Atau mungkin dia itu tidak mendapat warisan dari orang tuanya, sedangkan saudara-saudaranya mendapat. Nah, yang jelas ini menjadi suatu ketidakadilan, jelas sekali. Itu kan kalau dia memang salah satu anggota keluarga dan orang tuanya mempunyai warisan, pasti akan dibagi, biasanya tetap dibagi secara ya sama, ya adil sama. Nah, jadi kita melihat di sini adanya ketidakadilan dan orang itu mengatakan ini kepada Yesus supaya membantunya untuk mencapai suatu keadilan. Gitu. Jadi dia menuntut keadilan dan meminta Yesus untuk membantunya. Lalu yang menarik jawaban Yesus ya. Jawaban Yesus justru kemudian mengatakan, aku ini bukan hakim. Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah untuk urusanmu itu? Ini menarik, saudara-saudari. Kalau saya baru pertama kali di sini, bahkan di Lampung pernah sekali, tapi sudah cukup lama. Tadi dalam doa di awal, doa tentang untuk Keuskupan Tanjung Karang tadi disebutkan dengan jelas kan, supaya ketidakadilan itu hilang. Dalam arti tentu kita diundang untuk bertindak adil kepada setiap pribadi. Nah, tetapi kita melihat tadi Yesus mengatakan dengan jelas, ya sudah, ya saya bukan penengah, saya bukan hakim. Jawaban Yesus ini menurut saya cukup menarik. Dia menggunakan pertanyaan dari orang yang menuntut keadilan akan warisan tadi dengan mengingatkan semua orang bahwa jangan berpaku kepada materi duniawi. Tadi dikatakan dengan perumpamaan dengan jelas, orang menimbun kekayaan, terus dikatakan juga, ya jiwaku bersenang-senanglah, makan minumlah, bersenang-senanglah, semuanya sudah ada. Tapi Allah kemudian mengatakan, kau orang bodoh, hari ini juga kau akan diambil jiwamu. Yesus mengatakan dengan jelas, jangan kita terpaku dengan barang-barang duniawi. Jangan mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itu perkataan Yesus. Lalu apakah kemudian Yesus itu menyetujui ketidakadilan seperti yang dialami oleh penanya yang pertama tadi? Saya yakin dengan 100% Yesus tetap mengajak kita semua untuk memerangi ketidakadilan. Bahkan dalam doa untuk Keuskupan Tanjung Karang, dari umat Keuskupan Tanjung Karang tadi jelas sekali bahwa kita perlu memerangi ketidakadilan. Setiap manusia sama. Kita perlu mengutamakan kemanusiaan. Itu dengan jelas tadi juga dalam doa. Nah, maka saya yakin bahwa Yesus itu tetap mengajak kita untuk bertindak adil, berani memerangi ketidakadilan. Tetapi Yesus juga mengarahkan kita semua untuk melihat lebih jauh, lebih dalam lagi, bahwa apa yang kita kumpulkan, yang mungkin kita perangi dalam ketidakadilan itu, kalau itu hanya melulu berkaitan dengan hal-hal yang fana,
maka seperti perkataan dalam bacaan yang pertama itu sia-sia. Ketamakan, keserakahan, saya yakin juga itu akan tetap ada. Karena manusia itu dengan kebebasannya seringkali melupakan Tuhan hingga lebih mengutamakan keserakahan dan ketamakan. Dan itu yang harus kita hindari. Kita diundang oleh Kristus sendiri dan juga oleh gerejanya dengan jelas untuk berani mengutamakan kemanusiaan, mengutamakan keadilan. Bukan dengan segala cara mencari harta dunia. Ini yang menarik. Lalu bagaimana dengan saya dan Anda mungkin yang mengalami ketidakadilan, yang menjadi korban dari keserakahan atau ketamakan orang lain, yang sebenarnya juga sudah berjuang untuk melawan tetapi mungkin karena banyak hal tidak berhasil. Apakah kemudian kita menjadi, kalau orang Jawa bilang, ngelokro, menjadi tidak lagi bersemangat untuk hidup? Jangan sampai demikian, saudara-saudari yang terkasih. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini. Apa yang diusahakan oleh manusia apabila ia hanya mengejar hal-hal yang duniawi, maka ia sebenarnya akan sia-sia. Dan meskipun kita atau mungkin dari kita juga mengalami ketidakadilan atau menjadi korban keserakahan atau ketamakan orang lain, jangan lupa bahwa kita masih mempunyai sarana untuk mencapai harta yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan masalah harta dunia, tetapi sungguh apa yang layak di hadapan Tuhan. Dan itu harta yang paling berharga. Kelemah lembutan kita, justru kasih yang kita bagikan kepada orang-orang yang mungkin menjadi sumber dari, dalam tanda kutip, ketidakadilan itu, akan menjadi harta yang sungguh berharga di hadapan Allah sendiri. Itu juga akan menunjukkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Yesus, kasihilah musuhmu dan juga doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Yesus membiarkan ketidakadilan, tidak, kita tetap berjuang dalam ketidakadilan. Tetapi kalau kita sudah berjuang dan mungkin tidak berhasil, jangan lupa kita masih mempunyai Kristus yang membantu kita untuk tetap berdiri tegak. Kita masih mempunyai Kristus yang akan membantu kita untuk tetap bisa mengumpulkan harta di surga. Dengan pengampunan kita, dengan kasih yang tetap kita bagikan kepada mereka yang mungkin justru membuat kita kesusahan. Itulah sebenarnya harta yang paling utama. Maka, para suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita hari ini dikuatkan. Kita tetap diundang untuk melawan ketidakadilan, melawan ketamakan, keserakahan. Tetapi kita juga mempunyai kesempatan untuk meraih rahmat dengan melakukan hal-hal yang baik, meskipun kita menjadi korban ketamakan, ketidakadilan maupun keserakahan. Dan itulah harta yang paling berharga, harta kita di surga, supaya kita boleh menjadi warga kerajaan surga.
Semoga sabda Kristus hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk menjadi murid-Nya yang tangguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,